Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan praktikum tentang jaringan dasar. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jenis-jenis jaringan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Pertama adalah jaringan epitel. Jaringan epitel merupakan lembaran sel yang memiliki fungsi melapisi tubuh, membentuk organ dan kelenjar, serta melapisi rongga saluran. Tipe-tipe epitel berdasarkan strukturnya terbagi tiga, yaitu epitel pipih atau squamosa, epitel kubus atau kuboid, dan epitel silindris atau kolumnar. Berdasarkan banyak lapisan penyusunnya, epitel terbagi tiga, selapis, banyak lapis atau berlapis, dan semu berlapis. Epitel ini juga dapat bermodifikasi seperti bersilia, keratin, dan sel goblet. Preparat pertama yang akan kita lihat di subjudul jaringan epitel ialah esofagus. Ini adalah potongan melintang dari esofagus. Untuk pembuatan preparat histologi terdapat dua potongan, yaitu melintang dan membujur. Potongan melintang dapat memperlihatkan bagian atas dan bawah dari preparat, sedangkan potongan membujur dapat memperlihatkan bagian kiri dan kanan dari preparat. Ini adalah bagian lumen dari esofagus. Ini adalah pembesaran 10 kali dari esofagus. Esofagus memiliki 4 tunika, yaitu tunika mucosa, tunika submucosa, tunika muscularis, dan tunika adventitia. Jadi, sekarang kita akan melihat bagian tunika mucosa. Tunika mucosa terbagi menjadi dua lamina, yaitu lamina epitelia dan lamina propria. Lamina propria ini diisi oleh jaringan ikat padat. Lamina epitelia terbagi menjadi tiga stratum, yaitu stratum superficiale, di mana ditandai dengan epitel-epitel berbentuk pipih, dan kemudian ada stratum intermediate, di mana ditandai dengan epitel-epitel yang berbentuk poligonal atau bulat-bulat, dan kemudian adalah stratum basale, di mana ditandai dengan epitel-epitel yang berbentuk silindris. Epitel-epitel yang berada di lamina epitelia ini yaitu epitel pipih berlapis. Dan ini adalah membran basal yang mana berfungsi untuk tempat melekatnya epitel. Selanjutnya adalah bagian dari tunika submucosa. Tunika submucosa ini diisi oleh jaringan ikat longgar teratur. Selanjutnya adalah tunika muscularis. Tunika muscularis ini terdiri dari dua muscularis, yaitu muscularis luar dan muscularis dalam. Dapat kita lihat di muscularis luar ini terdapat otot-otot dengan pemotongan melintang, dan pada muscularis dalam terdapat otot-otot dengan pemotongan membujur. Selanjutnya adalah tunika adventitia. Pada tunika adventitia ini terdapat jaringan adiposa. Preparat kedua yang akan kita amati ialah fornik konjungtiva atau kelopak mata. Ini adalah potongan melintang dari fornik konjungtiva atau kelopak mata. Di sini kita dapat melihat bagian luar dan bagian dalamnya. Di fornik konjungtiva ini terdapat lamina epitelia yang berada di sekeliling dari fornik konjungtiva dan terdapat lamina propria. Ini adalah pembesaran dari lamina epitelia pada bagian luar, di mana pada lamina epitelia ini terdapat epitel-epitel silindris berlapis yang ditunjuk oleh panah oranye, dan terdapat jaringan ikat pada bagian lamina proprianya. Selanjutnya, pada bagian fornik konjungtiva bagian luar terdapat folikel rambut dan otot lurik. Ini adalah pembesaran dari otot lurik. Ini adalah bagian dalam dari fornik konjungtiva atau kelopak mata. Di sini kita dapat melihat lamina epitelia dan juga kelenjar mebum atau kelenjar air mata. Ini adalah bagian dalam dari fornik konjungtiva, di mana di sini juga ada lamina epitelia yang diisi oleh epitel pipih berlapis, dan ini adalah lamina proprianya yang diisi oleh jaringan ikat. Ini adalah pembesaran dari kelenjar mebum, di mana epitel yang membungkus kelenjar mebum ialah epitel pipih selapis. Selanjutnya adalah jaringan ikat. Jaringan ikat ialah suatu jaringan yang berfungsi mengikat, menyokong, serta pelindung bagian jaringan atau juga organ lainnya. Tipe-tipe jaringan terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada jaringan ikat longgar, yang kedua ada jaringan ikat padat yang terbagi menjadi jaringan ikat padat tak teratur dan jaringan ikat padat teratur.
yang ketiga ada jaringan lemak, dan yang keempat ada jaringan ikat retikulare. Selanjutnya kita akan menjelaskan preparat tentang jaringan ikat, yaitu jaringan mesenkim. Ini adalah preparat plasenta, di mana di sini kita dapat melihat jaringan mesenkim. Ini merupakan pembesaran dari plasenta, di mana kita dapat melihat jaringan mesenkim. Yang ditunjuk oleh panah merah merupakan sel mesenkim, dan yang ditunjuk oleh panah hijau merupakan serabut mesenkim. Ini merupakan matriks yang terdiri dari substansi dasar dan prosesus selularis. Prosesus selularis ini terdapat di ujung-ujung sel mesenkim, di mana dia merupakan penghubung antar sel mesenkim dan serabut mesenkim. Dan ini merupakan makrofag. Di sini kita dapat melihat adanya nukleus dan sitoplasma dari sel mesenkim. Selanjutnya adalah jaringan otot. Jaringan otot ini berfungsi sebagai alat gerak aktif. Jaringan otot terbagi menjadi 3, yaitu otot jantung, otot polos, dan otot rangka atau otot lurik. Yang pertama adalah otot jantung. Otot jantung bentuknya silinder dan serabut selnya bercabang. Nukleus dari otot jantung terletak di tengah sel dan bentuknya pipih. Jumlah nukleus otot jantung adalah 2-3 nukleus. Otot jantung bekerja secara tidak sadar. Selanjutnya adalah otot polos. Otot polos berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya beruncing. Nukleus dari otot polos ini terletak di tengah sel dengan berbentuk bulat. Jumlah nukleus pada setiap selnya hanya 1. Otot polos ini bekerja di luar kesadaran, bekerja lambat, teratur, dan tidak cepat lelah. Selanjutnya adalah otot lurik atau otot rangka. Otot lurik ini berbentuk silinder dan bergaris-garis, memiliki nukleus lebih dari 1 pada setiap selnya. Bentuk nukleusnya adalah pipih dan terletak di tepi sel. Otot ini bekerja secara sadar dan dapat mengalami kelelahan. Otot lurik ini melekat pada rangka. Yang pertama, kita akan melihat preparat dari otot jantung. Ini adalah otot jantung. Otot jantung memiliki 2 potongan, yaitu potongan melintang dan potongan membujur. Ini adalah potongan membujur dari otot jantung. Di sini kita dapat melihat sel otot jantung, adanya nukleus yang berada di tengah sel dan berbentuk pipih, adanya sarkoplasma, sarkolema, dan anastomose yang merupakan penghubung antar otot jantung. Dan di sini kita juga dapat melihat diskus intercalatus. Ini adalah potongan melintang dari otot jantung. Di sini kita dapat melihat adanya endomysium, yaitu pembungkus dari satu sel otot jantung. Kemudian ada nukleus yang berada di tengah sel dan berbentuk pipih. Kemudian adanya perimysium, yaitu pembungkus dari sekelompok otot jantung. Selanjutnya kita akan lihat preparat dari otot polos. Ini adalah otot polos yang terdapat di usus. Otot polos ini juga memiliki 2 potongan, yaitu potongan melintang dan potongan membujur. Ini adalah potongan membujur dari otot polos. Di sini kita dapat melihat sel otot polos yang berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya yang meruncing, dan adanya nukleus yang terletak di tengah sel, dan adanya sarkoplasma dan sarkolema. Kemudian ada yang potongan melintang. Di sini kita dapat melihat sel otot polos, adanya nukleus, dan adanya sarkoplasma dan sarkolema. Dan yang terakhir kita akan melihat preparat dari otot rangka. Ini adalah otot rangka, dan otot rangka memiliki 2 potongan juga, potongan melintang dan potongan membujur. Ini adalah potongan membujur dari otot rangka. Di sini kita dapat melihat sel otot rangka, nukleusnya yang berbentuk pipih yang terletak di tepi sel, kemudian ada sarkoplasma dan sarkolema. Ini adalah potongan melintang dari otot rangka. Di sini kita dapat melihat adanya endomysium yang membungkus satu sel otot rangka, kemudian ada 2 nukleus yang terdapat di tepi otot rangka, kemudian adanya perimysium yang membungkus sekelompok otot rangka. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.